Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Andani. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu seminar proposal saya untuk skripsi dengan judul Pengaruh Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai. Pegawai dengan engagement sebagai mediasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dari organisasi dan mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan organisasi. Noto Atmojo tahun 2003 mengemukakan bahwa manusia sebagai salah satu komponen organisasi yang merupakan sumber daya penentu tercapainya visi dan misi organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, karena manusia adalah sumber daya yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Tanpa peran manusia, meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu dipertahankan, dijaga, dan dikembangkan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah mengenai kinerja pegawai. Sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di mana saya akan meneliti dan siapa yang akan saya teliti. Jadi saya itu akan meneliti di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan di wilayah Pemda Kabupaten Kebumen, yaitu yang berada di Jalan Arumbinang nomor 21, Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Untuk di dinas ini itu ada 5 bidang. Yang pertama itu ada bidang sekretariat, yang kedua itu ada bidang perikanan budidaya, yang ketiga itu ada bidang perikanan tangkap, yang keempat itu ada bidang penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Terus yang terakhir itu ada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atau biasa bidang PPKL. Nah, yang akan saya teliti itu adalah yang ada di bidang PPKL. Di sini yang saya teliti itu adalah pegawai yang ada di lapangan. Mereka biasanya disebut dengan tenaga honorer atau THL, tapi mulai tahun 2023 kemarin itu sudah dirubah menjadi tenaga petugas penunjang kegiatan. Jadi biasanya disebut P2K. Nah, untuk pekerjaan yang mereka lakukan itu berbeda-beda, dan juga tupoksinya sudah dibagi masing-masing mulai dari Gombong, wilayah Gombong, Karanganyar, dan Kabupaten Kota Kebumen. Untuk pekerjaannya itu juga beda-beda, ada yang melakukan perawatan tanaman, ada yang membersihkan trotoar, dan juga ada yang merawat TPU yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Kebumen. Seperti itu. Terus untuk kinerja karyawan, berdasarkan wawancara saya dengan subkoordinator bidang PPKL, untuk kinerja para pegawai atau karyawan tersebut itu sudah baik. Itu terus saya tanyakan kok bisa dikatakan baik Pak, itu dari mana itu loh. Ya Mas, itu kan juga kita lihat dari tanggung jawab mereka, kedisiplinan mereka, terus antara interaksi sesama teman mereka juga alhamdulillah baik Mas. Nah, terus kan seperti itu. Terus yang kedua itu ada pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan di sini yaitu untuk mendorong karyawan menanggapi masalah terkait kualitas. Pemberdayaan karyawan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide-ide mereka, keputusan dan hasil sehingga melepaskannya dari kontrol yang kaku dan birokrasi. Seperti yang tadi sudah saya di awal sampaikan, kata pimpinan saya itu tanggung jawab dan juga para karyawan itu memang sudah diberikan oleh pimpinan. Mereka juga diberikan untuk berinovasi, untuk menunjukkan ide-ide mereka.
Nah, terus kemudian untuk dapat dikembangkan. Terus itu ada yang ketiga, itu ada pengawasan. Untuk pengawasan itu biasanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi pengawasan yang dilakukan di tempat di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan bidang PPKL ini, pengawas itu tidak hanya melakukan pengawasan hanya sekedar di situ duduk, terus mainan HP, jongkok, itu tidak. Jadi pengawas itu melakukan pengawasan sesuai yang sudah ada. Contohnya seperti ini, pengawas itu berkomunikasi dengan para karyawannya dalam artian mereka itu, pengawas itu memberikan kontribusi juga. Jadi ketika ada kesalahan dari pekerjaan karyawan atau pegawainya itu, mereka bertanya dulu, ini baiknya gimana? Ini sudah sesuai, seperti itu. Terus pengawas di sini juga menyuruh karyawannya itu untuk menuliskan laporan hasil kerjanya secara tertulis. Seperti itu. Nah, terus untuk yang keempat itu ada employee engagement atau biasa disebut dengan keterikatan karyawan. Biasanya komitmen emosional dari karyawan untuk perusahaan atau organisasi dan tujuannya sehingga dapat memberikan asumsi bahwa karyawannya merasa peduli dengan pekerjaan dan tanggung jawab pada perusahaan. Karyawan saat bekerja tidak hanya mementingkan gaji maupun promosi jabatan, melainkan bekerja atas tujuan organisasi. Itu menurut Cruz tahun 2012 halaman 698. Jadi untuk keterikatan karyawan di sini di hasil wawancara itu sudah disebutkan bahwasanya karyawan tidak hanya mementingkan gaji. Jadi walaupun di sini karyawan itu sudah diberikan tugas tentang tupoksi mereka, terus juga sudah dikasih tentang jam istirahat dan jam kerjanya, tapi karyawan tidak selalu tidak selalu memandang itulah. Jadi ketika di luar jam kerja pun, ketika kita ada pekerjaan, kayak karyawan pun siap membantu. Contoh kecil kayak misal itu di kota kan sekarang kan banyak Kabupaten Bumi lah ya, di alun-alun itu kan banyak tanaman yang baru seperti pohon itu kan kadang kan itu ada yang roboh. Nah di situ kan sudah ada tupoksinya. Nah walaupun situ sudah ada tupoksinya kan, walaupun yang di situ belum mengetahuinya, ketika teman yang lain lewat itu tahu, teman yang lewat itu pun juga akan memperbaikinya. Jadi mereka bekerja pun tidak hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Terus di sini untuk tidak kerja tidak hanya mementingkan gaji, karyawan juga untuk tenaga itu juga bisa ya difosil lah. Jadi mengerti seberapa mana sih, walaupun kita sudah diatur jam kerjanya dan sebagainya, itu bagaimana sih kita untuk mengimbangi seperti itu loh. Jadi punya rasa tanggung jawab juga kepada apa yang sudah diberikan kepada kita. Seperti itu. Terus untuk rumusan masalah di sini itu ada 7. Untuk yang pertama itu pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja. Apakah pemberdayaan itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Terus yang kedua itu, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Terus untuk yang ketiga itu, apakah employee engagement berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Terus yang keempat itu, apakah pemberdayaan berpengaruh terhadap employee engagement di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Terus yang kelima itu, apakah pengawasan berpengaruh terhadap employee engagement di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang keenam itu ada, apakah pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai mediasi di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang ketujuh itu, apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai mediasi di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.
Terus di sini ada juga tujuan penelitian. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan di wilayah Kebumen. Terus yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai. Terus yang ketiga, untuk mengetahui juga pengaruh employee engagement terhadap kinerja pegawai. Terus yang keempat juga untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap employee engagement di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang kelima itu, untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap employee engagement di Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang keenam itu juga untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai mediasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Untuk yang terakhir itu untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai mediasi pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan. Terus di sini ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yang pertama itu adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan, khususnya dalam melakukan pemberdayaan karyawan atau pegawai. Pengawasan terhadap karyawan atau pegawai juga keterikatan karyawan atau pegawai yang menjadi sangat penting untuk organisasi agar selalu atau kinerjanya yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen sesuai dengan tujuan organisasi. Terus yang kedua itu ada manfaat praktis. Untuk peneliti itu selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan untuk peneliti mengenai pengaruh pemberdayaan pegawai atau karyawan dan pengawasan terhadap kinerja pegawai atau karyawan dengan employee engagement sebagai mediasi. Semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan literatur untuk penelitian lanjutan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi pengembangan manajemen sumber daya manusia. Terus untuk penelitian terdahulu, di sini saya mencantumkan 4 penelitian. Yang pertama itu menurut Disa Asri tahun 2020, itu pengaruh employee involvement terhadap employee performance dengan employee engagement sebagai mediasi. Terus untuk yang kedua itu penelitian dari Putri Nada Pelavi tahun 2021, yaitu pengaruh pengawasan, kepemimpinan, dan kompensasi terhadap employee engagement pada PT Prima Mas Indonesia. Terus yang ketiga itu ada Ahmad Sodikin tahun 2019, itu dengan judul pengaruh keterikatan karyawan, persepsi dukungan organisasional, dan pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Jujur Barokah Plastik Jepara. Terus yang keempat itu menurut V. Yulia Arenawati dan Agus Safari tahun 2023 dengan judul pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang. Terus di sini ada model empiris dan juga hipotesis saya. Untuk yang pertama itu pemberdayaan karyawan atau pegawai berpengaruh terhadap employee engagement pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Terus yang kedua itu ada pengawasan berpengaruh terhadap employee engagement pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Nah, di situ yang ketiga itu pengaruh employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kebumen. Untuk yang keempat itu adalah pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan. Untuk yang kelima itu pengawasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terus untuk yang keenam itu pemberdayaan karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai dengan employee engagement sebagai mediasinya. Untuk yang ketujuh juga pengawasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai dengan employee engagement sebagai mediasi. Terus untuk yang selanjutnya itu ada metode penelitian.
Untuk yang pertama itu objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah yang pertama itu kinerja pegawai sebagai variabel terikat. Terus untuk sebagai variabel bebas itu ada dua, yaitu pemberdayaan dan pengawasan. Terus untuk mediasi itu adalah employee engagement. Terus untuk subjek penelitian, tadi di awal sudah saya jelaskan, untuk subjek penelitian ini adalah karyawan P2K atau petugas penunjang kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen bidang PPKL atau bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terus yang ketiga itu ada populasi penelitian. Populasi dalam penelitian karyawan Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan itu pada tadi sudah saya sebutkan juga pada bidang PPKL yang berjumlah 71 pegawai. Terus untuk sampel penelitian menggunakan sampel jenuh dengan 71 populasi. Jadi saya menggunakan sampel jenuh di sini, saya akan menggunakan semua populasi akan saya gunakan sebagai respondennya. Seperti itu. Terus untuk teknik analisis data, di sini yang pertama itu analisis deskriptif. Terus yang kedua itu ada analisis statistika. Untuk analisis statistika ini menggunakan 3 uji, yaitu ada uji instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas. Terus untuk yang ketiga itu ada uji asumsi klasik. Di sini saya menggunakan 3, yaitu uji multikolinialitas. Terus yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Terus yang ketiga itu ada uji normalitas atau nanti akan dibahas dengan Kolmogorov. Terus ada yang keempat itu ada uji hipotesis. Saya menggunakan 2. Untuk yang pertama itu uji parsial atau yang biasa disebut dengan uji T. Terus yang kedua itu saya menggunakan koefisien determinasi. Gitu. Terus yang kelima nanti saya akan menggunakan uji korelasi, dan keenam itu saya akan menggunakan analisis jalur. Di sini saya analisis jalur itu menggunakan 3 ya. Jadi untuk yang pertama itu menggunakan koefisien jalur, terus yang kedua itu ada perhitungan pengaruh, yang ketiga itu ada diagram jalur. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir itu saya akan menggunakan analisis Sobel test. Seperti itu. Terus ini untuk kuesioner penelitian saya, ini tentang pemberdayaan karyawan. Untuk yang pertama itu saya percaya kinerja saya yang saya lakukan ke organisasi akan membuahkan hasil. Terus yang kedua, saya yakin dengan kemampuan dan keterampilan saya untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga, saya memiliki kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan pada aktivitas kerja saya. Untuk yang keempat itu, saya dapat mempengaruhi rekan kerja untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih baik. Terus untuk pengawasan di sini saya menggunakan 4. Untuk yang pertama itu pimpinan sering melakukan pengawasan secara langsung kepada karyawan di lapangan. Terus yang kedua itu pimpinan akan menegur jika pekerjaan tidak sesuai yang diharapkan. Terus yang ketiga pimpinan akan mengoreksi secara langsung bawahannya jika terdapat kesalahan dalam pekerja. Yang keempat pimpinan memerintahkan bawahannya untuk membuat laporan secara tertulis. Terus untuk yang ketiga itu ada employee engagement. Yang pertama itu saya selalu memberikan usaha yang optimal untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Yang kedua saya memberikan ide atau gagasan untuk Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Yang ketiga saya merasa bangga menjadi bagian dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Yang keempat, saya merasa senang jika Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kebumen melibatkan saya dalam berbagai pekerjaan di luar tugas pokok saya. Yang kelima, saya selalu siap menerima pekerjaan yang diberikan kepada saya. Untuk yang terakhir itu ada kinerja karyawan. Yang pertama, saya selalu memperhatikan kualitas kerja saya. Yang kedua, saya selalu berusaha mencapai target kerja yang telah ditentukan. Yang keempat, saya melaksanakan tugas dengan baik dalam pekerjaan saya. Saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang diberikan kepada saya. Yang kelima, saya mampu bekerja sama dengan rekan kerja saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.